手里，你只有死路一条。功勋一脉二长老的另外2伙人是跟你们执法弟子一起，这个幕后主使我心里有数。是谁指使你带人追杀我们2长老？韩云，还有在场的诸位，一派胡言！所以你瞒我在带人追杀沈清。老袁，留一个活口。好嘞。全都去死！死吧！ Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Lagi-lagi meminta maaf karena sudah telat mengupload Donghua Nitian Zejun Dewa Pak Boy. Sorry banget nih guys. Nah, di part 271 hari ini, wah ini bakal seru. Karena akhirnya bakal terbongkar siapakah dalang dibalik semua kekacauan yang terjadi di divisi berjasa beberapa bulan ini guys. Siapakah dia? Penasaran kan? Kita review sedikit dulu untuk part kemarin, di mana kita semua sudah melihat Hanyu sudah dikepung oleh orang-orang dari divisi Pil serta divisi lain yang ingin membantai dirinya. Tapi sayangnya Dewa Pak Boy kita terlalu kuat. Dia berhasil membantai mereka semua walaupun sudah dikepung. Semua serangan mereka dengan mudah dihancurkan guys. Alhasil para murid pun dibantai habis. Tersisa sang murid yang bernama Xiao Yuan dari gerbang peri penegakan hukum. Hanya mengampuninya dan bertanya beberapa pertanyaan. Dia pengen tahu apa yang dilakukan oleh Xiao Yuan beberapa bulan lalu membawa sekelompok orang bertopeng dan berpakaian hitam. Xiao Yuan sempat nggak mau ngaku guys, membuat Hanyun emosi dan menghajarnya kembali. Pada akhirnya Xiao Yuan bakal membeberkan semua fakta tetapi diampuni dan harus dilepaskan. Apakah dia bakal mengatakan semuanya? So maka dari itu kita masuk ke intro ya guys. 一个半月前的深夜，或许我还能放了你，肯定知道些什么。你别想骗我。Xiao Yuan di satu sisi terus mengulur waktu dan berjanji akan mengatakan semuanya kalau Han Yun mengampuni hidupnya. Hanya pun memberikan kesempatan terakhir. Dia berjanji benar-benar akan melepaskan kalau semisal Xiao Yuan mengatakan secara jujur. Dia pun bertanya siapakah kedua kelompok lain yang memburu para tetua divisi berjasa bersama dirinya tepat di malam itu. Xiao Yuan membalas, dia sama sekali tidak tahu guys akan hal tersebut. Yang dia tahu hanya kelompok dia sajalah yang memburu tetua Qin Feng. Nah, tetua Qin Feng sudah terluka duluan guys. Jadi ceritanya ada musuh lain yang melukai tetua Qin Feng baru selanjutnya dilukai lebih parah oleh sang Xiao Yuan dengan teman-temannya. Tentu Hanyu gak percaya dengan perkataan tersebut, terus menyuruhnya berkata jujur. Xiao Yuan bersumpah kalau dia tidak tahu apapun mengenai hal itu. Hanya penasaran siapakah orang yang sudah mencuri batu spiritual kelas terbaik milik divisi berjasanya. Tetapi lagi-lagi Xiao Yuan menjawab dia tidak tahu guys. Orang-orang yang mendengar itu pun semakin terkejut. Tidak heran kenapa Hanyu sangat marah guys. Ternyata semua ini sangat parah masalahnya. Soalnya yang namanya batu spiritual kelas terbaik itu dicuri dan harganya luar fantastis. Dia Pak Boy semakin tidak percaya pun maju dan menghajar kembali Xiao Yuan. Karena semua yang dia katakan itu nggak berguna guys. Menegaskan dirinya akan memberikan kesempatan yang benar-benar terakhir. Ditambah bertanya, siapa orang yang sudah menyuruhnya melakukan ini semua nih? Itu membuat Xiao Yuan semakin ketakutan, ketar-ketir, bingung harus jawab seperti apa ya kan? 这个幕后主使我心里有数。 是谁指使你带人追杀我们2长老？ Sementara di sisi lain, sang guru yang mulai kesal. Ternyata Han Yun ini sangat licik orangnya. Tetapi dia juga mengancam Xiao Yuan untuk menutup mulutnya, tidak memberitahukan informasi apapun. Karena masih nggak mau ngomong, akhirnya Han Yun kembali menghajarnya guys. Dia juga menggunakan kekuatan mata Dewa Hong Meng supaya Xiao Yuan berkata jujur nih. Akhirnya dihipnotis. Xiao Yuan memberikan informasi kalau dia sudah diperintahkan oleh sang guru sendiri yang tidak lain bernama Lu Han. Si guru murka guys.
tidak terima dia difitnah seperti itu. Tentu mendengar tuduhan tersebut, orang-orang juga terkejut. Tidak menyangka ternyata si Tuan Lu Hang dalang dari semua ini guys. Kejahatan yang parah. 都是我师父鲁航指使我做的。韩云，还有在场的诸位。 Belum selesai, Dewa Pak Boy bertanya kembali, apa tujuan sang guru melakukan hal tersebut? Yang ternyata gurunya dendam kepada Tan Yun karena dia sudah membantai Qiu Qilin. Jadi Qiu Qilin itu salah satu tetua penegak hukum yang sudah dibantai oleh Tan Yun. Ditambah dia tidak bisa menemukan siapakah orang yang sudah membantai Qiu Yongming, yaitu ketua penegak hukum Gerbang Dalam guys. Itu juga dibantai sama Tan Yun tepat berapa tahun lalu ya, Mimi lupa. Gak cuman itu, sang guru juga memberikan perintah untuk membantai semua orang yang berasal dari divisi berjasa. Jelas, mendengar itu sang guru semakin murka ingin membantainya guys. Karena semua rencana miliknya, usahanya sudah dilakukan untuk menutupi semua ini malah dibongkar begitu saja. Dia langsung melesat ke arah Xiao Yuan dan ingin membantainya supaya tutup mulut. 所以，你瞒我在带人追杀沈清，不许一脉任何人，全都暗中杀。我师父命令我杀了你。 Membuat orang-orang pun auto tidak menyangka akan tindakan tetua Lu Hang yang berani membantai muridnya sendiri. Semua sudah terbongkar, Tan Yun pun bergegas pergi dari sana. Tetapi tetua Lu Hang tidak membiarkan hal itu terjadi, berusaha menahannya guys. Tidak terima Tan Yun sudah begitu berani memaksa muridnya si Xiao Yuan mengatakan hal fitnah yang dia anggap sebagai tidak benar. Hanya membalas, dirinya tidak memiliki waktu untuk berdiskusi. Lagi pula yang membantai Xiao Yuan bukanlah dia, melainkan gurunya sendiri. Membuat tetua Lu Hang menjadi semakin emosi dong. Ternyata Tan Yun sudah menjebak dirinya. Benar juga ya. Dia menganggap Tan Yun ini orang yang sangat licik. Dengan cepat Tan Yun dia ikat dan dibawa pergi guys. Gak mau dibantai di hadapan umum ceritanya nih. Bahkan tetua Lu Hang mengancam semua orang di sana agar tidak menyebarkan masalah ini. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai ke hadapan gerbang peri. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Tuan Lu Hang membuat sebuah pelindung di sekitar mereka dan mengatakan, Tan Yun akan gua bantai di sini nih. Dia juga berkata jujur kalau sebenarnya dalam dibalik semua masalah ini adalah dia sendiri. Ngaku dia guys. Tetapi ancaman tersebut tidak membuat Tan Yun gentar. Dengan mudahnya dia melepaskan dirinya dari teknik ikatan yang ada di tubuh. Tetapi tetua Lu Hang tertawa keras karena Tan Yun masih begitu berani bersikap sombong, padahal dipastikan bakal meninggoy di tangannya hari ini juga. 你只有死路一条。不过你照样得死。原来你是神魂境九重，你以为就能跟本长老抗？ Apalagi Rana Tan Yun yang masih rendah, dia yakin nggak bakal bisa melawan dirinya guys. Buset, percaya diri banget dia. Tetapi apa yang terjadi? Tan Yun langsung memanggil sang kera sakti alias kera iblis Laoyan, menyuruhnya untuk membantai si tetua Lu Hang. Mampus dah tu. Sehingga terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Awalnya Tuan Lu Hang masih bisa mengimbangi Laoyan guys, dan terjadi pertarungan sengit. Tetapi itu sayangnya tidak berlangsung lama ya guys. Langsung ditebas oleh Laoyan dengan mudah. Itu membuat tubuhnya menghilang dan jiwa-jiwanya berterbangan kabur dari sana. Tan Yun juga menyuruh Laoyan segera menangkap semua jiwa, tidak ingin membiarkannya kabur. Dalam sekejap, Laoyan menangkap semua jiwa milik Lu Hang yang pengen kabur tuh. Sementara Tuan Lu Hang meminta ampun. 老袁，留一个活口。好嘞。 Berjanji bakal meninggalkan gerbang peri kalau diampuni. Ya elah, sayangnya Tan Yun kita sang Dewa Pak Boy alias dewa tersadis tidak mengenal yang katanya ampun kepada sang musuh. Segera Laoyan diperintahkan untuk membantainya guys. Dengan kekuatan Laoyan, semua jiwa-jiwa tersebut diserang, menyisakan satu aja. Tuan Lu Hang mulai berlutut.
meminta ampun kepada Tan Yun untuk dilepaskan. Ya elah, tadi aja percaya diri banget bisa membantai Tan Yun. Sekarang udah terpojok, minta ampun dia. Kacau. Tan Yun menggunakan kekuatan mata Deo Hong Meng menanyakan di manakah semua batu spiritual tingkat tinggi yang sudah dia curi dan dia sembunyikan. Ternyata semua batu itu disimpan di aula gerbang peri, guys. Segera Tan Yun menyuruhnya agar menuntunnya ke sana dan mereka pun masuk ke gerbang peri. Tan Yun lumayan terkejut karena tidak menyangka tetua Lu Hong ini kayaknya bukan main. Diperkirakan sang tetua memiliki sekitar 20 juta batu spiritual tingkat tinggi. Gila, banyak banget. Segera Tan Yun mengambil semua batu itu dan dia simpan. Rezeki nomplok nih, guys. Menduga dengan batu spiritual tingkat tinggi sebanyak ini, divisi berjasanya auto makmur kaya nih. Segera kekuatan hipnotis dari mata Deo Hong Meng dilepaskan dan itu berhasil membuat tetua Lu Hong kembali tersadar. Itu membuat tetua Lu Hong bingung karena kok tiba-tiba semua batu miliknya itu menghilang ya. Tan Yun berkata jujur, sudah diambil semua, guys. Tetua Lu Hong meminta ampun, memohon dilepaskan. Hartanya udah ludes ya kan? Jadi anggap aja semua hartanya diberikan kepada Tan Yun sebagai jaminan permintaan maaf dan dilepaskan. Ya, sayangnya lagi-lagi Deo Pak Boy bukan orang seperti itu. Dia meninju si Lu Hong sampai meninggoy, guys. Setelah itu, Laoyan Sangkara Iblis pun dikembalikan masuk ke dalam kantong. Dan sekarang tujuan Tan Yun ingin memberi banyak ramuan untuk para murid divisi berjasanya. Karena udah kaya ya kan, auto gas lah. Terbongkar nih salah satu kelompok yang mengincar tetua Qin Feng. Masih ada beberapa musuh yang harus Tan Yun ungkapkan, guys. So mari kita lihat apa yang bakal terjadi di part selanjutnya ya. Part 272 Ni Tian Zhejun yang bakal rilis lagi nanti. Jadi pada intinya nanti kita semua bakal melihat Ketua Tang Xingying atau Ketua Gerbang Peri memberikan informasi beberapa bulan ini divisi berjasa itu diserang oleh kelompok misterius. Alhasil ada banyak murid dan tetua sampai ketua divisi berjasa itu terluka parah, yaitu Shen Shuping. Apalagi katanya jutaan batu spiritual tingkat tinggi milik divisi berjasa itu dicuri. Membuat tetua Tang terkejut dan tidak menyangka hal tersebut. Nah, sebenarnya tujuan Tan Yun menemui ketua Tang itu dia pengen tahu, guys, siapakah orang yang memiliki tanda bercat di tangan kirinya di gerbang peri. Soalnya itu musuh yang pernah Tan Yun lihat. Nah, orang itulah dalang di balik penyerangan dirinya juga. Setelah mengingat-ingat, pada akhirnya ketua Tang pun mengatakan yang memiliki tanda tersebut merupakan penjaga dari klan Qin. Klan Qin? Musuh baru lagi kah? Siapakah mereka, guys? Kita tunggu lagi di part selanjutnya. Ni Tian Zhejun against the Sky Supreme, melawan langit yang tertinggi. Tetapi satu hal yang pasti, cuman di sini ya guys, Kobe Movie. Thank you buat guys semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.